Setelah di video sebelumnya, kita udah bahas ya gimana sih prospek dan harga wajar saham Pegas dan Elsa. Di video kali ini, kita bakalan adu kuat 3 emiten batubara besar, yaitu AADI, PTBA, dan ITMG. Kita bakalan bahas ya gimana kinerja terbaru dari mereka bertiga, gimana prospek dari mereka bertiga untuk kedepannya, dan kita bakalan bandingin antara mereka bertiga, ini mana yang paling potensial untuk jangka panjang untuk kedepannya. Ya, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa akses itu di channel page Todopedia. Kalian masuk ke tab store. Di situ kalian bisa dapetin produk digital dan jasa digital Todopedia yang bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, ada stock pick terupdate untuk investasi. Kalian juga akan dapat beberapa video premium khusus untuk para member. Kalian juga akan dapat Prompt AI, template Prompt AI untuk analisa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat dengan bantuan AI. Jadi template untuk nulis promptnya itu udah disiapin, udah dikasih buat kalian. Dan kalian juga akan dapat akses ke dalam grup komunitas di Discord, teman-teman ya. Jadi cara joinnya ya, buat teman-teman yang pengen dapetin benefit ini, cara joinnya kalian langsung aja masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia, atau teman-teman bisa klik tombol join atau gabung yang ada di bagian bawah dari video ini. Ya, nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu ada di channel page Todopedia di tab membership. Oke? Nah, langsung aja kalau gitu ya, kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya gimana sih kinerja terbaru dari AADI, PTBA, dan ITMG. Kita bakalan bandingin ya antara mereka bertiga mana yang kinerjanya paling bagus. Dan kita juga bakalan bahas mana sih yang prospeknya paling bagus dan yang paling potensial untuk kedepannya. Jadi kita juga bakalan bahas gimana prospek dari ketiga saham ini. Nah, pertama kita bakalan bahas update kinerja terbaru dari ketiga saham ini, dari revenue dan juga profitnya. Ya, jadi dari 9 months 2025 ya, 9 bulan tahun 2025, kinerjanya ini seperti apa? Kita bakalan bandingin sama kinerja di 9 months 2024 ya. Nah, selama 9 bulan tahun 2025 kita bisa lihat di sini untuk laba bersih ya, ketiganya itu ngalami penurunan laba. Bahkan nggak cuma laba bersih, tapi dari segi operating profit sama gross profitnya juga ngalami penurunan, dan penurunannya itu cukup signifikan ya. Nah, dari ketiga emiten ini, tiga-tiganya ngalami penurunan laba, dan tentunya itu imbas dari penurunan harga batubara. Gitu ya. Jadi memang dengan harga batubara turun, ketiga emiten ini kinerja labanya itu ngalami penurunan. Nah, cuman kalau kita perhatiin lebih detail lagi untuk net profitnya, untuk AADI ya, net profitnya ini yang nominalnya paling gede. Dan juga untuk AADI, ini yang penurunan net profitnya itu yang paling kecil dari PTBA sama ITMG. Ya, AADI itu penurunannya 43%, PTBA turun 56%, ITMG turun 51%. Ya, jadi dari ketiga emiten ini, AADI yang penurunannya itu paling kecil. Yang artinya AADI ini yang paling bagus dari segi efisiensi operasional. Ya, jadi ketika batubara itu harganya turun, ya, tentu kan perusahaan-perusahaan ini ya harus efisiensi dong dari segi operasional, gitu ya, supaya ketika pendapatannya turun, tapi kalau mereka bisa makin efisien, harapannya kan labanya turunnya itu nggak terlalu signifikan. Nah, artinya apa? Dengan si AADI ini net profitnya turunnya paling kecil, artinya AADI ini yang paling bagus dari segi efisiensi operasional, gitu ya. Pertama, nominalnya paling gede labanya, yang kedua efisiensi operasionalnya itu yang paling bagus dari ketiga emiten ini. Sedangkan untuk PTBA, kalau teman-teman perhatiin di sini, revenue-nya itu sebenarnya bisa bertumbuh, teman-teman ya. Di tahun 2025 ini revenue-nya tumbuh tipis. Jadi sebenarnya dari segi pendapatan ya, dari segi kinerja pendapatan, PTBA ini yang paling bagus daripada AADI sama ITMG. Karena revenue-nya bisa tumbuh 2%. Nah, tapi ternyata dari segi efisiensi operasional, PTBA ini yang paling jelek. Ya, meskipun revenue-nya tumbuhnya 2%, ya, berbanding sama AADI yang turun 7% dan ITMG turun 14% pendapatannya, tapi ternyata net profitnya PTBA itu yang penurunannya paling gede, teman-teman ya. Net profitnya yang penurunannya paling besar.
Ya, jadi artinya PTBA ini kita dapat gambaran bahwa dari segi efisiensi operasional, dia ini yang paling jelek dari ketiga emiten ini. Ya, jadi AADI itu yang paling bagus dari segi efisiensi operasional, PTBA itu revenue-nya yang kinerjanya paling bagus, tapi efisiensi operasionalnya yang paling jelek, dan ITMG di tengah-tengah. Gitu ya, jadi kurang lebih kayak gitu untuk kinerja pendapatan sama labanya AADI, PTBA, sama ITMG. Nah, dari segi margin, teman-teman ya, dari segi margin kita bisa lihat di sini, kalau untuk AADI, ini yang margin profitnya itu yang paling besar dari ketiganya. Gitu ya, jadi ya memang terlihat banget bahwa AADI ini yang efisiensi operasionalnya itu paling bagus. Efisiensi bisnisnya itu yang paling bagus. Gitu ya, AADI ini yang paling mampu untuk bisa menghemat pengeluaran. Ya, peringkat satunya dari segi penghematan pengeluaran itu AADI, yang kedua ITMG, yang ketiga itu PTBA. Nah, tapi tentunya nggak cuman dari revenue sama net profit aja yang mau kita lihat, ya. Kita juga akan lihat gimana sih kinerja dari cash flow, terutama untuk operating cash flow dan free cash flow. Nah, untuk AADI, PTBA, sama ITMG, ketiganya ini mampu untuk hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif. Gitu ya. Jadi, baik AADI, PTBA, sama ITMG ini bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan bisnisnya, yang mana uang kas masuknya ini nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, bisa juga dipakai untuk bagi dividen, dan memang mereka bertiga ini kan identik dengan dividen yang gede, gitu ya, dan juga bisa dipakai untuk buyback saham. Nah, untuk ketiga emiten ini, ya, baik AADI, PTBA, maupun ITMG, operating cash flow sama free cash flow-nya ini ngalami penurunan. Dan ini menurut gue sejalan ya sama tadi penurunan laba. Gitu ya, karena ya kalau misalnya labanya menurun, bisnisnya itu pendapatannya menurun, ya tentunya cash flow masuknya ya juga akan menurun, gitu ya. Dari segi operating cash flow, ya yang paling kecil penurunannya itu adalah PTBA, gitu ya. Jadi dari segi operating cash flow ini PTBA yang paling bagus, tapi dari segi free cash flow, ya ini sebenarnya tiga-tiganya beda tipis, tapi yang paling bagus itu adalah ITMG, di mana ITMG ini meskipun dia secara nominal itu nggak sebesar AADI, tapi penurunan free cash flow-nya itu yang paling kecil. Gitu ya. Nah, dari ketiga ini, AADI ini yang nominalnya paling gede. Jadi kita dapat gambaran nih ya, bahwa dari ketiga emiten ini, ya AADI ini yang memang punya ukuran bisnis yang paling besar. Gitu ya. Jadi AADI dengan nominalnya yang paling besar, nominal cash flow-nya paling besar, kita dapat gambaran bahwa skala bisnis AADI ini lebih besar daripada PTBA sama ITMG. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk PTBA, kalau gue perhatiin ya, operating cash flow-nya bisa menurun tipis, ya, cuman 2,3% penurunannya, kalau dibandingin sama AADI, ITMG, bisa sampai hampir 20%, bahkan AADI lebih dari 20%. Jadi PTBA ini penurunan operating cash flow-nya ini paling kecil, ya, tapi free cash flow-nya PTBA ini penurunannya itu yang paling besar dari ketiganya. Gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk PTBA ini dia memang ngeluarin capex atau capital expenditure yang paling besar dari ketiganya. Gitu ya. Ya, jadi artinya ya bisa dibilang PTBA ini ya persentase penggunaan capex-nya itu yang paling besar nih dari tiga emiten ini. Gitu ya. Jadi kita dapat gambaran sekarang ya teman-teman ya, dari segi kinerja cash flow ya, mana yang paling bagus gitu ya. Menurut gue yang paling bagus itu adalah si ITMG, di mana dia bisa menekan free cash flow ya, meskipun memang tetap menurun ya, tapi seenggaknya dia penurunannya itu yang paling kecil gitu ya. Dan tentunya sebagai investor yang penting itu kan free cash flow ya, yang mana free cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk buyback saham, dan bisa juga dipakai untuk keperluan lain, contohnya kayak akuisisi perusahaan gitu ya. Dan ITMG dari segi free cash flow dengan dia penurunannya paling kecil, bisa dibilang dia yang paling bagus kinerjanya. Gitu ya. Next kita mau lihat juga dari segi balance sheet atau neraca keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk AADI, PTBA sama ITMG ya. Kita pertama lihat untuk AADI dulu teman-teman ya. Kita pertama ngelihat dari segi aset lancar. Aset lancarnya AADI itu sebesar 37 triliun ya. Itu udah bisa ngelunasin utang jangka pendeknya sebesar 16 triliun. Ya, jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek AADI ini dalam kondisi yang bagus. Nah, cuman apakah aset lancarnya itu mampu untuk ngelunasin semua liabilitasnya? Ya, aset lancar 37 triliun, liabilitasnya 38 triliun. Ya, tentunya aset lancar belum mampu untuk ngelunasin semua liabilitasnya. Ya, tapi menurut gua ini bare minimum ya. Artinya ya
termasuk bagus juga untuk aset lancarnya, udah bisa lebih dari 2 kalinya liabilitas jangka pendek. Ya, artinya ini kondisi balance sheet-nya AADI dalam kondisi yang bagus. Next, untuk PTBA, kita lihat aset lancarnya 15 triliun versus liabilitas jangka pendek itu 15 triliun juga. Nah, ini artinya apa? Artinya dia mampu untuk ngelunasin utang jangka pendek, tapi PTBA ini selisih antara aset lancar sama utang jangka pendeknya selisihnya tipis banget. Jadi dia mampu untuk ngelunasin semua utang jangka pendeknya, tapi hampir nggak mampu. Gitu ya. Jadi ya ini bisa dibilang sangat-sangat bare minimum gitu ya. Dia memenuhi standar, tapi ya cuman sedikit doang di atas standar. Gitu ya. Jadi kalau dibilang antara AADI sama PTBA ya tentunya dari segi balance sheet bagusan AADI. Karena aset lancarnya AADI itu bisa lebih dari 2 kalinya liabilitas jangka pendek versus PTBA yang cuman beda tipis. Nah, sementara untuk ITMG ya, kita lihat aset lancarnya 21 triliun ya, itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya, teman-teman ya. 21 triliun itu bisa ngelunasin semua liabilitasnya yang cuman 7,9 triliun. Dan bahkan untuk ITMG ya, setara kasnya doang sebesar 16 triliun itu mampu untuk ngelunasin semua liabilitasnya yang sebesar 7,9 triliun. Jadi, yang paling bagus tentu adalah ITMG, di mana kasnya doang, ya uang kasnya doang nih, ya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Dan bahkan untuk kas setara kasnya 16 triliun itu bisa lebih dari 2 kali lipat dari semua liabilitasnya. Jadi tentu ya dari segi balance sheet yang paling bagus itu adalah si ITMG. Dan tentunya dengan kayak begini ya, bisa dibilang ITMG ini adalah emiten yang kedepannya itu akan yang paling leluasa untuk dia pakai uang kas yang dia punya untuk ngembangin bisnis, untuk bagi dividen, untuk buyback, dan juga untuk akuisisi perusahaan lain. Gitu ya. Jadi ITMG ini yang paling bisa untuk mendukung untuk pengembangan bisnis, mendukung untuk bagi dividen, mendukung juga untuk buyback saham, dan mendukung juga untuk akuisisi perusahaan kalau memang dia mau. Gitu ya. Jadi overall dari segi balance sheet yang paling bagus itu adalah si ITMG. Nah, sekarang kita bakalan bandingin ya valuasi dari mereka bertiga nih, mana yang paling murah ya. Nah, kita bakalan bandingin dari segi price to earnings dan juga price to book value. Nah, untuk price to earnings ya, AADI ada di 5 kali, PTBA ada di 8,1 kali, dan ITMG ada di 6,6 kali. Ya, jadi dari sini secara price to earnings yang paling murah itu udah jelas adalah AADI. Dan ini tentunya efek dari AADI ini dia punya kemampuan profitabilitas yang bagus, dia punya kemampuan efisiensi operasional yang bagus, yang mana itu ngebuat labanya jadinya besar, dan itu ngebuat valuasi price to earnings-nya jadinya yang paling murah. Dan untuk PER itu yang paling mahal adalah si PTBA. Nah, sedangkan dari segi price to book value, ya, untuk AADI ada di 1 kali, PTBA di 1,2 kali mendekati 1,3, dan untuk ITMG ini ada di 0,79 kali. Ya, jadi dari segi PER itu yang paling murah adalah AADI, sedangkan dari segi price to book value, dari segi PBV, yang paling murah itu adalah ITMG. Dan ITMG ini jadi satu-satunya saham yang dijual di bawah nilai bukunya atau nilai ekuitasnya. Gitu ya. Jadi dari ketiga emiten ini, ITMG yang secara price to book value itu ada di bawah nilai bukunya untuk valuasinya. Gitu ya. Jadi AADI menang dari segi price to earnings, dia yang paling murah, ITMG itu yang paling murah dari segi price to book value. Sedangkan PTBA ini yang paling mahal dari ketiganya. Di mana PER-nya itu yang paling mahal, PBV-nya juga yang paling mahal. Nah, sekarang kita lihat potensi dividen dari mereka bertiga. Nah, di sini kita pakai data EPS trailing 12 month per kuartal 3 tahun 2025. Jadi EPS trailing 12 month ini adalah data EPS dari 12 bulan terakhir ya per kuartal 3 tahun 2025. Untuk AADI di 1.509, PTBA di 283, dan ITMG di 3.330. Nah, kalau kita pakai estimasi dividen payout ratio untuk AADI itu 45%, yang mana itu adalah proyeksi manajemen ya. Jadi manajemen memproyeksikan bahwa mereka akan bagi dividen itu 45% payout ratio. Ya, sedangkan untuk PTBA sama ITMG, ini kita ambil dari dividen payout ratio dari beberapa tahun terakhir, PTBA di 75%, ITMG di 65%. Nah, dengan estimasi yang seperti ini, ya, dan kita beli ketiga saham ini di harga yang sekarang nih, ya, AADI di 7650, PTBA di 2320, ITMG di 22.100,
gitu ya. Di sini kita dapat ya potensi dividen yield untuk AADI di 8,8%, PTBA di 9,1%, dan ITMG di 9,7%. Gitu ya. Jadi dari segi dividen ya, bisa dibilang potensi dividen yield yang paling gede itu datang dari saham ITMG. Ya, jadi ITMG ini dia yang paling murah dari segi PBV, di mana PBV-nya ada di bawah 1, artinya dia dijual di bawah nilai bukunya atau nilai ekuitasnya. Ditambah ITMG ini dia potensi dividen yield-nya ini yang paling gede dari ketiganya. Sedangkan untuk AADI, ya AADI ini dia yang paling murah dari segi price to earnings. Ya, cuman karena potensi dividen payout rasionya itu yang paling kecil, cuman 45%. Ya, makanya potensi dividen yield-nya itu yang nggak sebesar ITMG sama PTBA. Gitu ya. AADI unggul di price to earnings, ya, ITMG unggul di price to book value sama dividen yield, sedangkan PTBA secara valuasi dia yang paling mahal, dan untuk dividen yield-nya dia ada di peringkat kedua. Nah, sekarang kita bakalan bahas ya gimana prospek dari ketiga saham ini untuk kedepannya. Nah, kita bakalan mulai dari AADI. Nah, ada beberapa poin nih terkait prospek AADI. Nah, jadi AADI dia ini ngelakuin buyback sebesar 4 triliun. Yang mana buyback ini tentunya berpotensi mendorong kenaikan harga saham AADI dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Dengan emiten itu ngelakuin buyback, apalagi buybacknya sampai sebesar 4 triliun, ya itu berpotensi untuk mengurangi suplai saham yang ada di bursa. Nah, kalau suplai saham yang ada di bursa itu berkurang, artinya itu berpotensi ngebuat demand untuk sahamnya itu bisa lebih besar daripada supply-nya. Kalau demand lebih besar daripada supply, itu tentunya akan mendorong kenaikan harga saham AADI. Nah, selain dia ngelakuin buyback, AADI juga dia ngeluarin capex atau belanja modal untuk investasi di anak usahanya untuk ningkatin kapasitas penjualan. Yang mana dia pakai duitnya itu untuk pengembangan bisnis di PT Kaltara Power Indonesia. Yang mana Kaltara Power Indonesia atau KPI ini adalah anaknya AADI, anak usaha AADI yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap. Nah, selain itu AADI juga dia ngembangin bisnis anak usahanya yaitu Adaro Logistics untuk tongkang. Yang mana AADI ini dia nggak cuman bisnis tambang batu bara doang, nggak cuman bisnis perdagangan batu bara, tapi dia juga ada bisnis untuk logistik batu bara. Gitu ya. Jadi nggak cuma tambangnya doang, tapi ada logistiknya juga untuk ngangkut batu baranya. Ya, dan itu dijalankan sama anak usahanya AADI yaitu Adaro Logistics. Gitu ya. Nah, dengan dia ngelakuin buyback dan dia ngembangin bisnis dengan ngeluarin capex, tentunya itu berpotensi untuk dia bisa numbuhin bisnisnya dan juga harga sahamnya berpotensi untuk naik dalam jangka panjang. Dan itu juga didukung teman-teman ya dengan aset lancarnya AADI yang tadi kita udah lihat ya, yang mana aset lancarnya itu lebih besar daripada liabilitas jangka pendek gitu ya. Dan itu tentunya mendukung pengembangan bisnis, pembagian dividen jumbo dan juga buyback saham. Atau kalau misalnya AADI ini dia mau akuisisi perusahaan untuk kedepannya, itu juga bisa. Dengan aset lancarnya lebih besar daripada liabilitas jangka pendek, AADI ini jadinya lebih leluasa untuk ngembangin bisnis ya, atau memberikan keuntungan yang besar buat investornya. Nah, cuman untuk AADI menurut gua kekurangannya itu adalah dia ini nggak ada transisi menuju energi yang lebih bersih. Nggak ada transisi menuju komoditas lain atau energi terbarukan. Gitu ya. Jadi AADI ini memang masih fokus di batu bara aja. Gitu ya. Yang artinya kalau nanti ke depannya ada transisi energi, batu bara itu mungkin pelan-pelan mulai ditinggalin dengan energi lain yang lebih rendah karbon, ya, yang lebih rendah emisi karbon, ya, kita kan menuju net zero emission nih, net zero carbon emission, ya. Nah, dengan kayak begitu, AADI yang masih fokus di batu bara, ini artinya prospek untuk jangka panjang banget kalau dia masih fokus di batu bara aja, yaitu artinya prospeknya untuk jangka panjang banget ya kurang bagus, gitu ya, karena dia nggak ada transisi energi. Tapi kita lihat ya ke depannya ya, apakah mungkin dia bakalan masuk ke komoditas lain atau seperti apa, kita belum tahu. Tapi yang jelas untuk sekarang AADI ini masih fokus di batu bara thermal aja. Nah, sekarang kita bahas untuk PTBA. Nah, untuk PTBA dia ini lebih banyak untuk ngembangin infrastruktur untuk ningkatin kapasitas transportasi atau kapasitas pengangkutan. Di mana PTBA ini dia ngembangin kapasitas transportasinya dengan proyek angkutan batu bara Tanjung Enim ke Keramasan. Gitu ya. Jadi dia ada proyek Tanjung Enim Keramasan yang mana itu bisa
meningkatkan kapasitas pengangkutan batu baranya, dan tentunya itu berpotensi juga untuk meningkatkan penjualan batu baranya. Gitu ya. Jadi dengan dia ngembangin infrastruktur tambang, ya, kedepannya kapasitas dia untuk mengangkut dan kapasitas dia untuk menjual batu bara, ya, volume penjualannya itu, volume pengangkutannya itu ya berpotensi lebih besar, yang artinya PTBA bisa menjual lebih banyak batu bara, gitu ya. Dan juga PTBA ini dia ngembangin infrastruktur lain ya, diantaranya dengan ngebangun coal handling facility dan juga train loading station. Dan untuk proyek ini, PTBA ini dia dapat fasilitas pinjaman dari Himbara, teman-teman. Dimana baru-baru ini ya memang PTBA ini dia dapat pinjaman dari BBRI, BMRI, dan BBNI. Jadi 3 Himbara ini kasih pinjaman ke PTBA, yang mana ini dipakai PTBA untuk ngembangin infrastruktur dengan membangun coal handling facility dan juga train loading station. Gitu ya, yang mana tentunya itu juga bisa meningkatkan kapasitas dari pengangkutan dan juga kapasitas untuk dia menjual batu bara itu bisa lebih banyak, gitu ya. Selain itu PTBA juga dia ngembangin bisnis renewable energy, di mana PTBA ini dia udah masang pembangkit listrik tenaga solar, gitu ya, dan itu dia pasang ke BUMN lain, dia partner sama BUMN lain, gitu ya, untuk proyek pembangkit listrik tenaga solar, gitu ya. Dan selain itu PTBA ini juga dia ada proyek gasifikasi batu bara, di mana PTBA ini dia ada beberapa proyek ya untuk batu bara ini bisa diubah jadi gas, gitu ya. Di antaranya ada dimethyl ether atau DME ya. Jadi dia ada proyek nih untuk batu bara itu bisa dijadikan dimethyl ether, yang mana itu bisa jadi gas yang lebih ramah lingkungan, gitu ya. Selain itu batu bara ini juga lagi ada proyek nih sama PTBA untuk batu bara ini bisa diubah jadi synthetic natural gas atau SNG, gitu ya. Jadi PTBA ini dia lagi ada proyek untuk supaya batu bara itu ada kegunaan lain, gitu loh. Nah, kalau misalnya proyek gasifikasi batu bara ini berhasil, batu bara ini beneran bisa diubah menjadi gas, gitu ya, yang mana itu bisa jadi energi alternatif. Kalau ini berhasil, itu tentunya berpotensi untuk memperbesar demand batu bara. Ya, jadi batu bara ini ya lebih ada nilai ekonomisnya, gitu ya. Jadi PTBA ini dia ngelakuin hilirisasi batu bara, di mana dia mencari nih, ada nggak sih nilai yang bisa dihasilkan dari batu bara, ada nggak sih produk jadi dari batu bara selain dari sekedar pembangkit listrik tenaga uap, gitu ya. Dan itu kalau berhasil tentunya bisa memperbesar demand batu bara. Dan PTBA ini juga dia punya cadangan batu bara yang gede banget, teman-teman ya. Dimana untuk coal resources dan coal reserve-nya ini gede banget. Untuk coal resources-nya itu sampai 5,7 miliar ton. Coal reserve-nya itu 2,9 miliar ton. Jadi cadangan batu bara yang dimiliki sama PTBA ini gede banget. Dan bisa dibilang ini ya paling besar dari ketiganya, gitu ya. Nah, sedangkan untuk ITMG ya, untuk ITMG ini dia ngelakuin buyback 2,4 triliun. Jadi sama kayak AADI, ITMG juga ngelakuin buyback. Ya, untuk ITMG dia anggaran buyback itu sebesar 2,4 triliun, yang mana itu juga buyback yang besar dan berpotensi mendorong kenaikan harga saham. Nah, untuk ITMG dia ini ngelakuin diversifikasi energi, di mana ITMG ini beberapa bulan yang lalu dia baru aja akuisisi 9,6% saham PT Adi Kartiko Pratama atau NICE, yang mana NICE ini adalah perusahaan tambang nikel, gitu ya. Jadi ITMG ini masuk ke bisnis tambang nikel nih, jadi nggak cuman dia di batu bara doang, tapi ITMG ini udah mulai masuk ke bisnis tambang nikel. Nah, selain dari batu bara, dia juga udah masuk ke tambang nikel. ITMG juga dia ngembangin bisnis renewable energy, di mana ITMG ini dia ngembangin pembangkit listrik tenaga solar, gitu ya. Jadi udah ada diversifikasi energi. Selain dia batu bara, dia juga ada tambang nikel, dia juga ada bisnis energi terbarukan. Dan tentunya cash-nya ITMG yang jumbo banget, lebih besar daripada semua utangnya, bahkan cash-nya doang itu 2 kali lipat lebih besar daripada semua utangnya. Itu tentunya sangat mendukung pengembangan bisnis untuk kedepannya, ya. Itu juga sangat mendukung ITMG untuk bagi dividen jumbo, ya. Dengan cash-nya yang gede banget, tentunya ITMG ini jadinya lebih bebas untuk bagi dividen jumbo. Dia juga bisa buyback lagi kalau dia mau, gitu ya. Jadi, kalau misalnya nih, dia ITMG buyback nih, kan 2,4 triliun. Kalau misalnya dia mau nambah lagi buybacknya, ya, anggaran buybacknya mau ditambah lagi, itu juga bisa. Dan tentunya juga ITMG ke depannya kalau dia mau akuisisi lagi,
Ya misalnya dia mau akuisisi perusahaan lain atau mungkin dia mau nambah kepemilikan di saham NICE gitu ya. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi dengan cashnya jumbo, ITMG ini jadinya lebih leluasa untuk dia ngembangin bisnis, untuk dia akuisisi, atau bisa juga dipakai untuk memberikan keuntungan buat investornya. Gitu ya. Jadi itu adalah prospek dari ketiga saham batubara, AADI, PTBA, dan ITMG. Nah, secara overall, baik AADI, PTBA, maupun ITMG ini punya potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk AADI, ini keunggulannya ada di profitabilitas dan efisiensi operasionalnya yang bagus banget dan lebih bagus daripada PTBA sama ITMG. Itu terlihat dari profit marginnya AADI yang lebih tinggi daripada PTBA sama ITMG. Terus AADI ini juga dihargai di valuasi price to earnings yang paling murah. Yang mana AADI price to earnings-nya itu ada di 5 kali, ini lebih murah dari PTBA di 8 kali dan ITMG di 6,6 kali. Terus AADI ini juga ngelakuin buyback jumbo sebesar 4 triliun yang mana tentunya itu bisa mendorong kenaikan harga saham AADI untuk jangka menengah dan jangka panjang. Nah, untuk PTBA keunggulannya itu ada di cadangan batubaranya ya, coal reserve dan coal resources yang paling banyak daripada AADI dan ITMG. Ya, jadi cadangan batubaranya itu masih banyak banget. Selain itu, PTBA ini juga dia ngembangin kapasitas angkutan batu baranya secara masif dengan adanya proyek pengembangan infrastruktur dan juga proyek untuk angkutan Tanjung Enim Keramasan. Dan PTBA ini juga dia ada proyek hilirisasi batu bara supaya batu bara ini bisa diubah menjadi energi lain dan produk lain yang lebih bernilai dan juga lebih ramah lingkungan. Yang mana dengan itu berhasil, dengan proyek hilirisasi ini berhasil, tentunya itu bisa ngebuat demand untuk batu bara itu bisa meningkat. Nah, sedangkan untuk ITMG, keunggulannya itu ada di kasnya yang jumbo banget dan utangnya yang minim banget, yang mana itu memberikan ITMG ini keleluasaan untuk kedepannya dia bisa ekspansi bisnis, bisa juga untuk bagi dividen, bisa juga untuk buyback, atau dia mau ngelakuin strategi lain, misalnya akuisisi, itu juga bisa. Ya, jadi dengan kasnya jumbo, itu ngebuat ITMG jadi lebih leluasa ke depannya. Terus dividen yieldnya ITMG, ya potensi dividen yang bisa diberikan sama ITMG, ya tadi kita udah lihat ya, ini yang paling besar, lebih besar daripada PTBA sama AADI. ITMG juga ngelakuin buyback yang jumbo ya, sebesar 2,4 triliun, yang mana itu juga bisa ngebantu menaikkan harga saham ITMG untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Terus ITMG dari segi valuasi price to book value atau PBV ini yang paling murah. Tapi meskipun PBV-nya yang paling murah, ITMG ini juga masih terus ngembangin bisnis, ya, termasuk diversifikasi energi ke tambang nikel dan juga renewable energy. Jadi meskipun valuasi price to book value-nya ITMG ini yang paling murah, ya, tapi ITMG ini punya kondisi keuangan yang sehat banget, di mana kasnya itu jumbo, utangnya kecil, ya, dia juga mau ngelakuin buyback gitu ya. Jadi ada aksi korporasi juga, dan ITMG ini juga dia mau ngembangin bisnisnya itu dengan cara diversifikasi energi, ya, dia ekspansi nih ke bisnis lain, ke energi lain, yaitu ke tambang nikel dan juga ke energi terbarukan. Nah, jadi baik AADI, PTBA, sama ITMG ini punya keunggulannya masing-masing. Nah, cuman secara overall, secara keseluruhan, kalau gue disuruh pilih salah satu, maka pilihan gue itu jatuhnya ke ITMG. Ya, dimana ITMG di sini bukan cuman dia punya 5 poin keunggulan, ya, AADI ada 3, PTBA ada 3, ITMG ada 5 gitu ya. Bukan cuman itu doang, itu yang pertama tentunya. Tapi selain dari itu, gue ngeliat kalau ITMG ini dia punya potensi yang lebih besar untuk bisa memberikan keuntungan yang besar ke investornya. Dimana ITMG ini dari segi balance sheet ya memang kasnya itu jumbo banget. Ya, kasnya itu lebih besar 2 kali lipat daripada total semua utangnya, yang artinya uang kas bebasnya itu banyak banget. Gitu ya, dan ITMG ini juga dia, tadi kita udah lihat ya, dia juga hasilin operating cash flow dan free cash flow, gitu ya, dan dia juga memberikan keuntungan yang besar nih buat investornya. Gue ngeliat ITMG ini dia punya potensi untuk memberikan keuntungan yang besar buat investornya, ya, dimana potensi dividen yieldnya yang paling besar, artinya potensi keuntungan yang bisa didapat sama investor itu dari segi dividen itu yang paling besar, ditambah dia juga ngelakuin buyback saham. Gitu ya, dan ITMG tentunya bicara soal pengembangan bisnis, dia juga masih ngembangin bisnis, di mana ITMG ini dia ngelakuin diversifikasi energi ke tambang nikel, ke renewable energy, dan ITMG sendiri ini juga masih ngembangin infrastruktur dari pertambangannya, termasuk untuk pelabuhannya dan juga jalan hauling. Gitu ya, jadi ITMG ini masih ada pengembangan bisnis juga dari segi tambang batu baranya. Gitu ya, jadi
pertimbangan gue adalah itu tadi ya, ITMG ini balance sheet-nya bagus banget, cash flow-nya juga positif, dividend yield-nya paling besar, buyback-nya juga besar juga, 2,4 triliun, valuasi PBV-nya paling murah tentunya, ya, dan dia juga masih ngelakuin ekspansi bisnis, dan dari ketiga emiten ini bisa dibilang bisnisnya ITMG ini yang paling terdiversifikasi, gitu ya. Jadi ITMG ini variasi bisnisnya tuh lebih banyak, makanya gue lebih pilih ITMG. Nah, tapi PTBA sama AADI tentunya juga punya potensi, gitu ya. Jadi gue nggak memaksa kalian, oh harus pilih ITMG ya, nggak juga, gitu ya. Silakan kalian pilih sendiri, mau pilih saham yang mana. Mungkin aja kalian punya pandangan lain terkait AADI, PTBA sama ITMG. Ya, silakan kalian pilih sendiri, tergantung dari opini kalian, tergantung dari bagaimana pandangan kalian masing-masing terhadap ketiga emiten ini. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih kinerja terbaru dan prospek saham AADI, PTBA, sama ITMG. Nah, menurut kalian yang mana nih yang paling bagus untuk investasi? Apakah AADI, apakah PTBA, atau apakah ITMG nih yang menurut kalian paling bagus? Nah, kalau misalnya kalian punya info lain, kalian punya insight lain seputar tiga saham ini, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi info tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun, ini cuma analisa dan opini gua aja. Ya, jadi keputusan investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing dan jangan lupa do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.